Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang korelasi person. Nah, untuk korelasi person itu adalah tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, untuk tingkat hubungan antara dua variabel disebut simple correlation. Dan untuk tingkat hubungan antara tiga atau lebih disebut multiple correlation. Nah, jika dua variabel berkorelasi positif, jika perubahan mereka cenderung ke arah yang sama, yaitu meningkat atau menurun secara bersamaan. Lalu, jika dua variabel berkorelasi negatif, itu jika perubahan mereka ke arah yang berlawanan. Nah, untuk dua variabel tidak berkorelasi jika mereka perubahan masing-masingnya tidak berpengaruh ke yang lainnya. Nah, di sini untuk formula korelasi person itu nilai korelasi diantaranya 0 sampai 1, lalu rumus koefisien korelasi dengan person correlation. Nah, ini adalah rumus dari korelasi person. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Rx itu adalah koefisien korelasi R person. Kita sebut aja nih contoh namanya R. Lalu untuk sigma X yaitu adalah jumlah perkalian X yang dikalikan dengan Y. Nah, untuk N di sini itu adalah jumlah sampel atau observasi atau data yang dikurangkan dengan 1. Lalu untuk S di sini adalah standar deviasi. Nah, XX ini adalah standar deviasi variabel bebas atau variabel pertama. Lalu dikalikan dengan S, Y, yaitu standar deviasi variabel terikat atau variabel kedua. Nah, di sini ada interval kolerasi, di mana di sini ada beberapa tingkatan. Untuk tingkat yang pertama itu interval koefisiennya di antara 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Lalu 0,60 sampai 0,79 itu kuat. Lalu ada 0,40 sampai 0,599 itu cukup kuat. Lalu ada 0,20 sampai 0,399 rendah dan 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini kita udah mencari data pretest dan post-test dari Google. Di sini adalah data pretest post-test kelas eksperimen. Di sini kita hanya memakai 20 data saja agar cukup di layar. Nah, di sini sudah ada data. Nah, untuk kita mencari nilai korelasi person yang ini rumusnya tadi yang kita jelaskan sebelumnya, itu kita harus mencari dulu untuk sigma XY. Nah, dimana untuk mencari sigma X itu kita harus cari dulu rata-ratanya, kita bandingkan dulu antara X, jarak X dengan rata-ratanya. Nah, terus kita akan mencari rata-rata, pasti rata-rata, lalu simpangan baku untuk X dan Y. Nah, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan mencari jumlah dari data pretest atau X, yaitu kita memakai rumus sum yang kita sorot dari sini data pertama sampai data 20. Lalu kita enter. Kita tarik ke samping untuk mencari post-test, jumlah post-test. Lalu untuk rata-rata kita pakai average. Nah, kita sorot sini sampai data 20. Lalu kita enter. Ini kita sorot ke samping lagi. Nah, untuk simpangan bakunya itu rumusnya adalah stdef. Kita sorot lagi. Lalu kita enter. Nah, ini kita sorot ke sini lagi. Nah, kita udah menemukan nilai jumlah rata-rata dan simpangan bakunya. Di sini kita mencari jarak antara nilai pretest dengan rata-ratanya. Nah, di sini langsung aja kita kurang atau kita cari selisihnya ya. Antara X yang dikurangkan dengan rata-rata X tadi. Ini kita Fn F4-nya agar nilai dia tetap. Kita enter. Lalu ini kita sorot sampai bawah. Lalu kita cari yang Y. Itu ini dikurang dengan rata-ratanya. Kita Fn F4. Lalu kita
sorot. Nah, setelah kita menemukan nilai jarak antara jarak X dan Y, lalu di sini kita akan mengalihkan kedua ini. Nah, di sini langsung aja kita kalikan seperti biasa. Dikali Y, kita enter, kita sorot ke bawah. Nah, setelah kita menemukan X, nah di sini kita akan membutuhkan sigma X antara keseluruhan rata-rata keseluruhan jadi X kali Y ini. Nah, maka kita akan menjumlahkannya atau mesum rata-rata dari atas sampai bawah. Kita enter. Nah, ini udah dapat 94. Nah, kita bisa langsung menggunakan atau mencari sesuai rumus. Kita sama dengan kita sorot ini dibagi N. N-nya itu kan 20 datanya. Dikurang dengan 1 yaitu 19. Lalu dikalikan dengan nilai baku X dan nilai baku Y. Tutup kurung. Ini juga tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, ini kita menemukan 0,1891, di mana untuk nilai 0,18 itu berada di sini ya. Berarti ini tingkat hubungannya itu sangat rendah. Nah, lanjut. Ini kita sudah mengetahui cara mencari satu persatu nilai persen. Di mana sebenarnya di Excel ini nih kita langsung bisa mencari nilai korelasi persen dengan rumus Pearson. Kita sorot pretestnya, kita komakan, lalu kita sorot Y-nya, tutup kurung dan enter. Nah, nilainya sama. Jadi mungkin hanya sampai di situ pembahasan korelasi persen dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kita mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.